Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asatidatil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk terus meningkatkan kualitas iman, ilmu, juga amal soleh kita semua. Selanjutnya, pada siang hari ini saya mendapatkan amanat dari panitia untuk menyampaikan tema tentang panduan ibadah di bulan Zulhijjah. Bahkan saya baru tahu temanya beberapa hari ke belakang, di mana saya pun sedang ada acara di luar, sehingga baru tadi malam saya membuat makalah ini, sehingga mudah-mudahan jika ada kekurangan, kekeliruan, saya mohon maaf. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada tanggal berapa, Bu? Pak Zulqa'dah ayeuna teh. Ramadan masuk Arafah, tanggal 22 Zulqa'dah, di mana bulan Zulqa'dah itu termasuk di dalam Al-Quran adalah Syahrul Haram. Hal tersebut disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi bulan itu semuanya ada 12. Nah, Zulhijjah itu bulan terakhir. Nah, kemudian minha arba'atun hurumun. Dari yang 12 itu ada 4 bulan yang dinyatakan sebagai bulan yang haram. Nah, yang 4 itu adalah menurut para ulama diantaranya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ngareneng eta mah nu 3. Jadi Zulqa'dah dan Zulhijjah dan Muharram itu mah berdampingan, bulan 11, 12, bulan 1. Nah, satu lagi bulan Rajab. Jadi ada 4 bulan yang dinyatakan sebagai bulan yang diharamkan. Dzalika dzinul qayyim, dan itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadzallimu fihinna,
maka janganlah kamu menzolimi dirimu pada bulan yang keempat itu. Makanya Ibnu Abbas pernah menyampaikan, ketika kita melakukan dosa maksiat di bulan haram, yang tadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, maka dosanya bisa lebih besar. Dan jika kita melakukan kebaikan di bulan yang haram, maka pahalanya pun lebih baik. Itu Ibnu Abbas, bukan Rasulullah yang menyampaikan. Makanya ini Allah sudah menyampaikan, fala tazlimu. Jadi kita tidak boleh berbuat zolim gitu terhadap diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan ayat inilah ada penetapan oleh Allah yang disebut dengan Syahrul Haram. Makanya Rasulullah SAW di dalam kitab ilmu, di dalam Sahihul Bukhari, Rasulullah SAW qa'ada ala ba'irihi. Rasulullah pernah, kata sahabat, naik di atas untanya. Tapi pada waktu itu wa amsaka insanun bihitomihi au bizimamihi. Tapi Rasulullah naik unta, tapi tidak mengendalikan unta tersebut, tapi kendalinya, talinya dipegang oleh para sahabat. Jadi Rasul naik unta. Nah, kan Pak, kita juga kalau lihat delman, kan delman juga punya kendali, punya tali. Kangen naon eta teh, Bu? Pak, fungsi tali kangen naon? Oh, kangen mengkol. Jadi naik kuda delman, kalau mau belok ke kanan maka ditarik ke kanan. Wah. Eta mah ibu-ibu nusuk rihiting ka katuhu mengkol ka kenca. Nah, unta juga ada. Nah, Rasulullah naik unta tapi dituntun oleh para sahabat. Jadi khitom atau zimamnya itu dituntun, dipegang oleh para sahabat. Nah, kemudian Rasulullah lagi naik unta tersebut. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ayu yaumin hadza? Para sahabat, hari apakah ini? Pasakatna, kata para sahabat, kemudian kami diam. Hatta dhonnanna, sehingga kami mengira annahu, bahwasanya dia sayusamihi bing siwasmuhu, bahwa dia akan mengganti nama hari tersebut dengan nama yang lain. Akhirnya Rasulullah bersabda, alaisa yauman nahri, bukankah hari ini hari nahar? Hari nahar itu tanggal 10 Zulhijjah, hari penyembelihan, berarti Idul Adha. Berarti Rasulullah naik unta tersebut pas habis selesai sholat Idul Adha. Maka kemudian para sahabat menjawab, bala, muncul orang Sunda, atuh heueuh. Bala itu berbeda dengan na'am. Dalam bahasa Arab, kalau na'am itu dalam bahasa Inggris yes, kalau bala itu of course. Jadi yes mah na'am, nuh muhun. Upami bala mah tentu saja. Maka cek orang Banten mah atuh heueuh cek gitu. Betul, benar wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, alaisa Pa'ayu syahrin hadza, bulan apakah ini? Sudah jelas itu hari nahar, di mana hari penyembelihan mah bulan Zulhijjah. Rasulullah malah nanya, bulan apakah ini? Pasakatna, kami pun kembali diam. Hatta dzannanna annahu sayusamihi bi ghairi ismihi, sehingga kami mengira bahwa Rasulullah mau mengganti dengan nama yang lain. Sehingga Rasulullah bersabda lagi, alaisa bidzulhijjah, bukankah bulan ini bulan Zulhijjah? Qalu, para sahabat menjawab, bala, tentu saja wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW setelah bersabda seperti itu, kemudian Rasulullah menyampaikan, fa inna dima'ukum wa amwalukum wa a'radakum, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haramun, telah diharamkan. Kahurmatin, seperti Allah telah mengharamkan yaumikum hadza, pada hari ini, fi syahrikum hadza, pada bulan ini,
fi baladikum hadza, di negeri ini. Jadi Rasulullah menyampaikan di dalam Sahih Bukhari bahwa bulan Dzulhijjah adalah bulan haram. Nah, Rasulullah menyampaikan bahwa sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian telah diharamkan. Jadi berdasarkan hadis ini, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak boleh kita menumpahkan darah. Makanya saya sangat luar biasa melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini, melihat anak-anak siswa sudah berani menumpahkan darah. Di Tasik, Pak, geng motor, ada pemuda lagi beli nasi goreng, terus datang geng motor bawa cerulit sama samurai, terus saya ngebacok, cok, cer. Pas ditangkap, kenapa? Apa alasannya? Motifnya apa? Happy aja katanya. Kan orang membawa ulin tehnya reresepan teh, main kalereng, main kaleci, gaple, pemuda, nama Pak, ngebacok, tawuran, luar biasa. Makanya Bapak Ibu tidak boleh kita saling menumpahkan darah, apalagi kalau sudah masuk kepada pembunuhan. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita di dalam hadis, kalau sudah sampai kepada pembunuhan, Allah saja sudah menyampaikan walakum fil qisosi hayatun. Kenapa di dalam Islam ada hukum kisos? Agar ada kehidupan. Makanya kisos itu sebenarnya kalau di dalam Al-Quran itu hukumnya wajib, sama dengan wajibnya saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisosu fil qatl. Makanya Ibnu Qayyim menyampaikan jika manusia sudah melakukan pembunuhan, maka dia berhubungan dengan 3 hak. Hakulillah, hak dengan Allah, hakulil maktul, hak dengan yang dibunuh, hakulil wali, hak dengan keluarga. Hak dengan Allah mah di dalam Al-Quran surat An-Nisa, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Jadi Allah haknya itu kalau sudah ada yang berani membunuh, melamparkan mereka, memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Hakulil maktul, hak dengan yang dibunuh nanti pada hari kiamat. Kata Rasulullah, nanti akan didatangkan yaji'u yaumal qiyamah, ya'ti yaumal qiyamah al-qatil wal maktul. Jadi akan didatangkan orang yang membunuh dengan yang dibunuh dalam kondisi yang dibunuh menjinjing kepala yang pernah membunuhnya. Bahkan di dalam riwayat disebutkan urat nadinya masih meneteskan darah. Jadi nanti yang dibunuh akan menjinjing kepala orang yang pernah membunuh dia, kemudian berkata, wa qala li rabbi, kemudian orang tersebut berkata kepada Allah, sal hadza, ya Allah, tanyakan kepada orang ini, lima qatalani, kenapa dia membunuh saya. Jadi hak dengan yang membunuh Pak nanti pada hari kiamat. Nggak kebayang kalau ada sekarang manusia perang, bunuh. Wah, hari kiamat itu akan berhadapan dengan orang-orang yang dibunuh. Kita bisa menyaksikan saat ini, disangkanya tidak ada pembunuhan. Di Irian Jaya berapa banyak yang disembelih, berapa banyak yang ditembak. Nah, orang-orang yang sudah membunuh itu Pak, pada hari kiamat akan ada hubungan, nanti ada persoalan dengan yang dibunuhnya. Hak yang ketiga dengan keluarga, dimana dengan hak keluarga itu nanti keluarga bisa memilih 3 pilihan. Yang pertama pilihannya kisos, yang kedua membayar diat, yang ketiga bisa memaafkan. Itu kalau keluarga. Yang kedua, wa amwalukum, harta kalian. Jadi tidak boleh kita saling mengambil harta orang lain. Makanya Bapak Ibu saat ini ketika menjelang malam, orang-orang sudah khawatir dengan pencurian. Padahal di dalam Islam sudah jelas tidak boleh, haram sesama kalian saling mengambil harta kalian. Makanya Bapak Ibu di Tasikmalaya saja kemarin begitu banyak motor-motor yang didapatkan oleh kepolisian, di mana ternyata motor-motor tersebut tidak ada plat nomornya, sehingga dinyatakan itu adalah sebagai motor curian. Berapa banyak orang yang mencuri motor. Bahkan sekarang Bapak Ibu ada yang bukan hanya mencuri motor, tapi mencuri bannya. Itu di Tasikmalaya, mobil lagi parkir Pak, leuheung hiji mah tinggal digenti, ieu opatanana eueuh. Coplokan. Jadi luar biasa pencurian itu. Nah, ini sudah diharamkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah a'rad,
kehormatan kalian. Jadi kehormatan itu Bapak Ibu, sesama muslim itu tidak boleh membukakan aib satu sama lain, dalam artian gibah, menjelek-jelekan orang lain. Karena diantara kita diharamkan saling mengejek. Makanya kenapa di dalam Islam Rasulullah SAW menyampaikan inna sarnasi manjilatan indallah yaumal qiyamah ar-rajulu yubdi ila imra'atihi wa tubdi ilaihi. Seorang laki-laki paling jelek rumah tangga dalam Islam adalah seorang laki-laki yang menggauli istrinya dan istri bergaul dengan suaminya sumayan siru siroha. Kemudian satu sama lain saling menjelek-jelekan kesalahan dan kekurangan pasangannya. Di kita saat ini Pak, pasangan suami istri yang baru nikah ada masalah dengan suami, dijieun status dina Facebook, dina WA, dina Instagram, ngeluh curhat teh dina WA, dina Instagram, media sosial. Tidak boleh. Nah, itu semua telah diharamkan. Jadi yang tiga ini telah diharamkan seperti diharamkannya hari ini, bulan ini, di negeri ini. Makanya bulan Zulhijjah ini merupakan bulan yang telah diharamkan. Nah, kemudian Bapak Ibu, tentang keutamaan 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Di dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma min ayamil amalus solih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayam." Tidak ada satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari ini, yakni ayamil asr, yaitu 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala jihadu fisabilillah?" Rasul, termasuk juga jihad fisabilillah tidak bisa mengalahkan amalan yang dilakukan pada 10 hari di awal bulan Zulhijjah? Qala wala jihadu fisabilillah, tidak juga termasuk jihad di jalan Allah, illa, kecuali kata Rasulullah, rajulun kharaja binafsihi wa malihi, seseorang yang keluar dari rumahnya dengan jiwanya dan hartanya untuk berjihad, falam yarji min zalika bisyai'in, kemudian nyawanya mati syahid, hartanya juga habis dipakai berjihad. Baru kata Rasulullah, orang yang keluar jiwanya meninggal, mati fisabilillah, hartanya habis dipakai untuk berjihad, itu yang bisa mengalahkan amalan yang dilakukan pada 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Hanya Bapak Ibu, di kita ada pendapat bahwa hadis yang oleh Dewan Hisbah sudah dibahas oleh Ustaz Amin Muhtar, hadisnya dhaif, bahwa ada yang memerintahkan pemahaman saum selama 9 hari di awal bulan Zulhijjah, dan hadisnya dhaif sehingga di kita tidak diamalkan. Bahkan ada juga hadis tentang hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, itu pun hadisnya dhaif. Makanya Ustaz, lalu saum apa yang bisa dilakukan 10 hari di awal bulan Zulhijjah? Ya saya bilang saum sunnah, mau Senin Kemis atau saum Daud, begitu. Jadi dari mulai tanggal 1 saum, tanggal 2-nya buka, tanggal 3-nya saum, begitu sampai tanggal 7. Baru tanggal 9 melakukan saum Arafah, begitu. Nah, Bapak Ibu, di bulan Zulhijjah itu yang sering kita lihat dan kita saksikan ketika sebelum masuk bulan Zulhijjah itu adalah pelaksanaan ibadah haji. Dari tanggal 23 Mei kemarin kita sudah memberangkatkan jemaah haji. Jadi Bapak Ibu, padahal mah haji teh tong lila-lila teuing meni 40 hari. Bapak Ibu bisa dibayangkan saat ini haji kembali normal, di mana jumlah jemaah haji normal itu lebih dari 2.200.000. Jadi 2.200.000, lebih dari 2 juta. Ustaz, kenapa tidak bisa ditambah? Kalau umroh kan kemarin puncak umroh itu pas bulan Ramadan, tanggal 27 Ramadan kemarin sampai rekor. Menurut informasi di Saudi, itu orang yang terawih pada malam 27 Ramadan yang tahun kemarin Pak, yang bulan lalu Ramadan kemarin, itu sampai ke Ma'la, dari Masjidil Haram jalan itu penuh sekitar 3,5 km orang sholat terawih.
Jadi orang Arab Saudi itu punya kepercayaan, keyakinan Lailatul Qadar itu malam 27. Karena memang ada hadisnya, tapi menurut kita dhaif. Makanya yang ada adalah iltamisuha, cari Lailatul Qadar. Tapi orang Arab yakin 27. Makanya orang Mekah itu walaupun di dekat rumahnya ada masjid, malam 27 mereka tinggalkan masjid, semuanya berjamaah di Masjidil Haram. Makanya ada pendapat para ulama bahwa sholat di sekitar haram itu termasuk pahalanya sama dengan orang yang sholat di dalam masjid. Karena kondisinya seperti itu. Walaupun ada yang berpendapat yang namanya masjid ya bangunan. Makanya ada penjelasan bahwasanya al-haram kulluhu masjidun. Bahwa haram, tanah haram itu semuanya adalah masjid, begitu. Nah, itu hanya perbedaan dalam pemahaman para ulama. Nah, haji itu Bapak Ibu kenapa tidak bisa ditambah? Kalau umroh itu Bapak Ibu bisa sampai keluar 6 sampai 7 juta. Bisa umroh itu. Tapi untuk haji 2.200.000. Kenapa? Karena hitungannya bukan hotel, bukan Masjidil Haram. Tapi hitungannya adalah Mina. Saat ini saya baca dari keterangan pemerintah Saudi, itu per orangnya jatah di Mina, mabit per orang di Mina hanya 0,8 meter. Jadi itu meter-meter aja. Pas sedek-sedek di Mina itu. Jadi kalaupun kita mau menambah kuota haji di Mina rek cicing di mana gitu. Makanya kemarin waktu ada Covid itu kan banyak yang kemudian kosong. Tapi ketika kembali ke asal berdesak-desakan kembali. Kalau Arafah di ujung masih bisa Pak, pemerintah Saudi menambahkan Arafah baru, Arafah jadid. Mina juga ada yang baru tapi nggak geser. Nah persoalannya ke sini Muzdalifah, ke sini Ajijiyah gitu. Jadi di tengah-tengah Mina itu tidak bisa diperluas. Makanya hitungan pelaksanaan ibadah haji itu sejumlah orang bisa mabit di Mina. Nah haji itu merupakan milah ajaran Nabi Ibrahim. Yang tadi saya bacakan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 95. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahima hanifah. Nah di antaranya milah Ibrahim itu adalah pelaksanaan ibadah haji. Yang tadi dibacakan oleh Ustadz Andri, di antaranya surat Al-Hajj ayat 27. Kemudian juga di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Jadi haji ini sudah ada perintahnya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan al-umratu ilal umroh kafaratul lima bainahuma wal hajju mabrur, dan haji mabrur itu laisa lahu jazaun illal jannah, tidak ada lagi pahalanya kecuali surga. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadis Sahih Bukhari pernah ditanya, su'ila ayul amali afdol, amal apakah yang paling utama? Imam Al-Bukhari menyimpan hadis ini di dalam Kitabul Iman, babnya tentang al-iman huwal amal. Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, ayul amali afdol, amal apakah yang paling utama? Pak, amal itu apa artinya? Bu, naon amal teh? Perbuatan. Rasulullah ditanya amal, tapi Rasul menjawab qala, yang pertama imanun billahi wa rasuli. Nomor satu ketika ditanya apa amal yang paling baik, Rasul menjawabnya iman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya definisi iman itu bukan hanya di mulut, bukan hanya di hati. Tasbitu bil qalbi, ya, tapi juga bukan qaul bil lisan, bukan hanya diucapkan, tapi juga wal amalu bil arkan, dibuktikan dengan amal, action. Makanya Bapak Ibu, percuma Bapak Ibu sekarang sholat ke masjid ngaji kalau tidak didasari dengan keimanan. Aya naon ka masjid biasa sok ngaji, beres ngaji sok aya dus nasi, aya snack, tah niatna geus salah.
bukan lillah. Makanya Bapak Ibu, kenapa kamu ke masjid dititah ku si bapak? Itu bukan didasari keimanan. Jadi amal perbuatan jika tidak didasari dengan keimanan, nol, tidak dapat pahala. Bapak Ibu ngapain sekarang ke sini? Mencari ilmu. Ustaz nerangkeun teu kaharti, balik ka imah rugi. Teu kaharti ustaz nerangkeun ieu. Nah, niat nandangan ilmu. Makanya ketika datang ke masjid, benar mau mencari ilmu, tapi niat harus benar apa? Saya mau mencari keriduan Allah. Sehingga ustaz nerangkeun kaharti teu kaharti tetap dapat pahala. Dia mau ustaz teu kaharti untuk menangan keriduan Allah, tetap balik ka imah menang pahala. Makanya Bapak Ibu di sini Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadis, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, barang siapa yang mencari ilmu yang harusnya mencari ilmu itu untuk mencari keriduan Allah, la yata'allamuhu, tapi ada orang tidak mencari ilmunya itu bukan karena mencari keriduan Allah, illa liyusiba arada minad dunya, tapi orang tersebut untuk mencari kesenangan dunia. Sakola jang ngarangkeun jadi insinyur, sakola jang ngarangkeun jadi dokter. Menang, tapi tujuan anak lain dunia. Jurusan kedokteran, nanti kamu kalau sudah jadi dokter bisa nolong orang. Mudah-mudahan kalau sudah bisa menolong orang, orang tersebut ibadah ngalirnya sama kamu pahalanya. Jadi harus mencari keridhaan Allah. Tapi kalau kita mencari ilmu, illa liyusiba arada minad dunya, tujuannya untuk mencari kesenangan dunia, maka kata Rasul, lam yajid arafal jannati yaumal qiyamah. Dia tidak akan pernah mendapatkan wanginya surga pada hari kiamat. Jadi boro-boro masuk surga, mencium surganya pun tidak akan bisa. Makanya luruskan di sini. Makanya Rasulullah ketika ditanya, apa amal yang paling baik? Iman. Yang kedua, summa madza? Al-jihad. Kata Rasulullah. Yang kedua adalah jihadun fisabilillah. Jihad di jalan Allah. Maksudnya apa? Perang kalau dulu jihad itu. Kalau sekarang jihadnya apa Pak? Mencari ilmu. Makanya Rasulullah menyampaikan di dalam hadis, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah. Jadi kalau kita keluar dari rumah untuk mencari ilmu, maka orang tersebut di jalan Allah. Makanya saya sering ke santri-santri ketika mereka karena di pesantren bedah itu tidak ada izin pulang. Ustaz, kita sudah pingin pulang. Kalau kamu sudah ke rumah, kamu bukan di jalan Allah, kamu tidak dapat pahala. Ya, iyalah, saya di sini lagi gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak sudah bosan, saya semangati lagi. Ketika dia keluar selama di pesantren, di asrama untuk mencari ilmu, mereka bisa bilillah, jihad. Makanya Bapak Ibu, saya pernah menyampaikan sebuah kisah yang disampaikan di dalam kitab Sifatus Sofwah Ibnu Jauzi ya, tentang kisah yang disampaikan oleh Abu Qudamah, di mana pada waktu itu Abu Qudamah itu kan kalau kita mah kalau sekarang mungkin motivator jihad, motivator perang, komandan perang. Jadi dia itu kalau besok kalau ada perang, dia memotivasi ke warga-warga. Nah, ketika dia sedang berada di Masjid Nabawi bersama sahabatnya, Abu Qudamah pernah ditanya, wahai Abu Qudamah, ada nggak satu cerita yang bisa kamu sampaikan kepadaku, yang bisa diambil ibroh dari kisah tersebut, yang mungkin bedalah kisahnya dalam perang tersebut. Kamu kan sering perang. Ada nggak yang bisa kamu sampaikan satu cerita yang saya bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut? Kata Abu Qudamah, ada katanya. Itu disimpan di dalam Sifatus Sofwah kitab yang disusun oleh Ibnu Jauzi. Kata Abu Qudamah, saya ketika mau perang, pernah suatu ketika besoknya mau perang, seperti biasa pagi-pagi saya keliling kampung untuk memotivasi jemaah untuk ikut berperang. Sampai sore, akhirnya saya pulang ke rumah. Singkat cerita, tengah malam tiba-tiba datang seorang perempuan ke rumahku. Di tengah malam, di rumahnya dia sendirian, kata Abu Qudamah, tiba-tiba datang perempuan. Assalamualaikum, Abu Qudamah. Abu Qudamah Pak ngupingkeun mendengar di luar ada perempuan, dia langsung menjawab pelan-pelan, Waalaikumsalam. Kemudian aku meminta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Peting-peting sorangan datang awewe. Sok bapak-bapak sorangan di imah datang istri. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Aya naon dilebet wah. Abu Qudamah minta perlindungan, takut.
Kedua kali, Assalamualaikum Abu Qudamah. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir. Semakin takut. Sampai 3 kali salam perempuan tersebut tidak dijawab, Abu Qudamah hanya menjawab Waalaikumsalam pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonir. Saking takutnya dengan fitnah perempuan. Akhirnya setelah 3 kali perempuan tersebut mengucapkan salam tidak dijawab, akhirnya kemudian perempuan tersebut, wahai Abu Qudamah, bukankah engkau tadi siang memotivasi kepada kami untuk ikut berjihad, berperang bersama Anda? Ngupingkeun perang maka Abu Qudamah semangat tah. Wah, langsung dibuka. Pas dibuka ternyata benar seorang perempuan. Tapi kata Abu Qudamah, untung wanita tersebut menggunakan cadar. Kemudian aku memalingkan mukaku, kemudian aku bertanya, ada apa? Tengah malam engkau datang ke sini. Wahai Abu Qudamah, aku termasuk perempuan yang termotivasi untuk ikut berperang. Tapi karena perempuan tidak boleh ikut perang, maka aku saat ini mau memberikan sesuatu yang paling berharga yang ada di dalam tubuh. Ternyata dia, Bapak Ibu, punya rambutnya panjang, dipotong. Kemudian diuntun menjadi sebuah tali kelana kuda. Aku menyerahkan ini agar engkau bawa, engkau gunakan untuk berperang bersama kuda Anda. Mudah-mudahan dengan aku korbankan rambutku ini, dosa-dosaku diampuni, dan mudah-mudahan aku mendapatkan pahala dari perang itu. Luar biasa. Akhirnya diterima oleh Abu Qudamah. Masuk ke rumah. Besok paginya, Bapak Ibu, singkat cerita, Abu Qudamah seperti biasa mengumpulkan semua pasukan, memotivasi untuk berangkat perang. Setelah semuanya siap berangkat, Abu Qudamah naik kuda. Tiba-tiba dari belakang ada lagi orang yang berteriak, seorang anak muda, Assalamualaikum wahai Abu Qudamah. Dia naik kuda. Kata Abu Qudamah di dalam Sifatus Shafah, dia menyebutkan, ketika aku memalingkan wajahku ke belakang karena ada yang memanggil, seakan-akan aku melihat bulan purnama bercahaya. Kenapa? Aku melihat seorang anak muda masih kecil, dia nyoren, iya Pak, busur panah, naik kuda. Wah, siapa ini gagah? Kemudian dia menghampiri Abu Qudamah. Wahai Abu Qudamah, aku datang ke sini mau ikut berperang dengan Anda. Melihat masih kecil, kata Abu Qudamah, apakah kamu masih punya ibu? Masih. Pulang ke rumah, belum saatnya kamu ikut berperang. Saya ke sini disuruh ibu saya untuk ikut berperang. Bilang sama ibu Anda, belum saatnya. Jihad kamu adalah berbakti kepada ibu saya. Bukankah ibu saya tadi malam telah datang kepada Anda dan menyerahkan tali kelana untuk dibawa berperang? Jadi budak eta teh, budak si ibu-ibu yang tadi datang malam. Maka kata Abu Qudamah, katakan kepada ibu Anda bahwa Anda belum saatnya. Malah dia membaca Al-Quran, Pak, ngadalilah, dititah balikan. Wahai Abu Qudamah, bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, infiru khifafa wa thiqala, berangkatlah engkau dalam kondisi berat ataupun ringan. Kenapa engkau menyuruh pulang? Aduh, cuk Abu Qudamah teh dititah balik, ulah milu perang, kalahkan kekeh hayang milu. Akhirnya diajak perang, Pak. Saya simpan dia di belakang. Datang malam istirahat. Orang lain istirahat makan, dia disibukkan dengan menyiapkan makanan, memberikan makan kuda-kuda setiap malam begitu. Sampai Bapak Ibu akhirnya datang besoknya mau perang, istirahat malam itu, tiba-tiba yang biasanya anak muda tersebut menyediakan makanan, tiba-tiba tidak ada. Maka Abu Qudamah sudah dengan pasukan yang lainnya menunggu makanan tidak datang. Akhirnya dia mencari kemana itu anak muda yang tadi. Ternyata di suatu pojok ada yang sedang memasak dapur. Di sana ada pasak yang sedang memasak. Ternyata anak muda tersebut, Bapak Ibu, tertidur pulas. Jadi di sini masakan, anak muda tersebut tertidur. Akhirnya kata Abu Qudamah, luar biasa. Mungkin dia kecapean. Setiap malam yang lain tidur, dia tidak. Saat ini mungkin kecapean. Biarkan saja. Akhirnya dilanjutkan masak oleh Abu Qudamah. Ketika mau dibagikan makanan tersebut, tiba-tiba sendoknya tersebut jatuh. Nah, Abu Qudamah ketika masak begitu, dia kan sedang tidur, anak muda tersebut, tiba-tiba kata Abu Qudamah, aku melihat anak muda tersebut tersenyum dalam tidurnya tersebut. Kata Abu Qudamah, selama aku perang, aku belum pernah mengalami mimpi indah seperti dia. Mimpi apa dia ya sampai tersenyum lebar? Terus saja. Tiba-tiba Bapak Ibu, tadi ketika mau dibagikan, si sendoknya, kata Abu Qudamah, jatuh sehingga menyentuh
kata tersebut dan menyebabkan anak muda tersebut terbangun. Aduh, Abu Qudamah, maafkan saya. Enggak apa-apa, kata. Lanjutkan saja kamu tidur. Enggak, biar saya yang melakukannya. Enggak, kamu istirahat. Jadi Pak Abu Qudamah menyuruh kepada anak tersebut supaya istirahat. Anak tersebut ingin berbakti, jihad. Biar saya yang melakukannya, aku yang akan membagikan. Kekeh wae Pak, kan di urang mah lamun ayeuna aya camping barudak Pak mung-mung gitu teh. Urang nu sare maneh nu masak, mung, urang nu sare maneh nu masak. Ini mah Abu Qudamah ingin melayani, anak muda ingin melayani. Kata Abu Qudamah, karena dia memaksa, akhirnya baiklah, aku akan berikan tugas ini kepada Anda. Tapi ada syaratnya. Apa katanya syaratnya? Saking ingin melayani para tentara. Tadi saya melihat ketika Anda sedang tidur, aku melihat engkau tersenyum pulas. Kemudian ketika tertidur pulas, tapi tiba-tiba aku melihat tiba-tiba engkau tersenyum. Bermimpi apakah itu? Akhirnya anak muda tersebut Pak menyampaikan mimpinya. Tadi Abu Qudamah, aku bermimpi bertemu dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Belum pernah aku melihat kecantikannya seperti wanita tersebut. Sampai aku tidak kuat, ingin menjamahi wanita tersebut, ingin menggauli tersebut. Sehingga aku pun mendekatinya. Ketika aku ingin, saking tidak kuatnya karena melihat kecantikannya, ketika aku mau menjamahinya, wanita tersebut mendorongku sambil dia berkata, belum saatnya wahai suamiku. Padahal masih anak, tapi menyebutkan suami. Makanya aku bertanya, saking tidak kuatnya, kapan aku bisa menjamahi, menggaulimu? Maka wanita tersebut menjawab kepadaku, mungkin besok pagi. Makanya aku tersenyum. Ketika aku sedang tersenyum menunggu datang waktu pagi, tiba-tiba terdengar tong gitu. Makanya aku terbangun gitu. Akhirnya kemudian sudah katanya, berikan. Akhirnya anak muda tersebut Pak melayani tentara sampai datang akhirnya besoknya perang. Kata Abu Qudamah, aku simpan laki-laki anak tersebut di belakang karena dia belum punya pengalaman berperang. Akhirnya terjadi peperangan, sudah berhadapan dengan musuh Pak. Abu Qudamah bilang, dalam pikiranku yang ada adalah anak tersebut. Pas dilihat ke belakang, ternyata dia sudah tidak ada. Pas dilihat ke depan, maka dia sudah ada di paling depan. Maka aku kejar ke depan. Mundur, mundur. Dia membacakan lagi Al-Quran. Bukankah Allah berfirman, jika engkau sudah berhadapan dengan orang kafir, jangan engkau mundur. Kenapa engkau bilang mundur kepada saya? Akhirnya dibiarkan. Terjadi peperangan dan ternyata mendapatkan kemenangan. Setelah beres Pak mendapatkan kemenangan, yang terjadi apa Pak? Abu Qudamah dalam pikirannya, saya mencari-cari anak muda tersebut. Di mana, di mana, di mana? Nanya sama tentara, kamu melihat anak muda ini? Tidak. Tiba-tiba sedang mencari anak muda tersebut, ada tentara memanggil, Abu Qudamah, ke sini. Akhirnya aku mendekatinya. Ternyata ini ada yang memanggilmu, tapi pelan-pelan. Ternyata anak muda tersebut sudah penuh dengan luka, sedang sakar. Dia berbicara, Abu Qudamah. Akhirnya kemudian aku pun duduk dan mendengarkan. Diangkat kepalanya, ada apa? Masih ingatkah dengan cerita yang aku sampaikan tadi malam? Iya, kenapa gitu? Perempuan yang ada dalam mimpi itu sekarang ada di pinggirku dan dia menungguku keluar. Allahu Akbar. Kemudian dia mati syahid. Kata Abu Qudamah, luar biasa. Akhirnya dia bingung, Abu Qudamah, bagaimana nanti laporan kepada orang tuanya. Akhirnya dia buka bajunya sebagai bukti nanti kepada ibunya kalau anaknya benar-benar sudah mati syahid. Pulang ke kampung halamannya. Orang-orang ketika datang ke kampung halaman, keluarganya sudah menyambut. Ternyata Bapak Ibu, Abu Qudamah bukan ke rumahnya. Yang dia cari adalah keluarga anak muda tadi. Hanya bingung di mana rumahnya. Karena di kampung tersebut banyak orang menyambut tentara. Tiba-tiba Abu Qudamah melihat ada anak kecil perempuan nanya, abangku mana, kakakku mana? Setiap ada tentara, mana abangku, mana kakakku? Kata Abu Qudamah, mungkin ini adiknya. Apakah engkau mencari abang? Iya. Di mana rumahmu? Akhirnya diantar ke rumahnya. Sampai di rumahnya kemudian Abu Qudamah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Aku Abu Qudamah. Kemudian si ibu tersebut bertanya kepada Abu Qudamah di dalam rumah, Pak. Ada apa engkau datang ke rumahku, wahai Abu Qudamah? Berarti istrinya sudah tahu kalau Abu Qudamah sudah pulang, berarti perang sudah selesai. Ada apa engkau Abu Qudamah datang ke rumahku? Apakah engkau datang ke rumahku membawa kabar gembira atau engkau datang ke rumahku membawa kabar buruk? Bingung tah Abu Qudamah, naon maksudnya? Maksudnya apa wahai ibu? Jika engkau datang ke sini
memberitahu kepadaku bahwa anakku telah mati syahid, berarti engkau datang ke sini membawa kabar gembira. Tapi jika engkau datang ke sini bersama anakku dan anakku masih hidup, tidak mati syahid, berarti engkau datang ke sini membawa kabar buruk. Bingung tak Pak? Budak maut disebut kabar. Abu Qudamah langsung menjawab, aku ke sini membawa kabar gembira. Langsung keluar. Benarkah anakku sudah mati syahid? Lumpah. Benar. Mana bukti kalau anakku sudah mati syahid? Untung dibawa baju budak dikeluarkan yang penuh dengan darah. Tak. Langsung kemudian dilihat, kemudian dia langsung sujud syukur. Cek Abu Qudamah, budak maut sujud syukur. Wahai ibu, kenapa engkau lakukan ini? Kemudian dia bangun dari sujud syukurnya. Wahai Abu Qudamah, bukankah anakku itu adalah titipan dari Allah yang harus aku antarkan sampai ke surga? Sekarang anakku sudah mati syahid, maka tugas dari Allah untuk mengantarku sampai ke surga sudah aku lakukan. Makanya aku bersujud. Di kita Pak, anak ke sekolah ditenggelan ke babaturan anak, wah nuntut ke guruna, nuntut ke sekolah. Luar biasa Pak. Dulu yang namanya anak titipan benar-benar dititipkan itu. Bagaimana anak itu supaya kelak sampai ke surga. Makanya Bapak Ibu luar biasa kalau kita membahas tentang contoh-contoh zaman dahulu tentang berjuang fisabilillah itu. Nah yang ketiga Bapak Ibu, summa madza, kemudian apa? Maka Rasulullah menjawab, hajjun mabrur, adalah haji mabrur. Makanya bulan Zulhijjah itu adalah pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan dari mulai tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13. Kecuali bagi mereka yang napar awal itu sampai tanggal 12. Nah Bapak Ibu, tanggal 8 Zulhijjah itu pelaksanaan ibadah haji itu bagi jamaah Persis selalu berusaha untuk tanazul, tarwiyah ke Mina. Disebut hari tarwiyah adalah hari perenungan. Karena waktu Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail, itu di dalam Al-Quran kan Nabi Ibrahim, di dalam Al-Quran surat As-Sofat, pada waktu itu Nabi Ibrahim ada komunikasi dengan anaknya, ya bunaya inni arafil manam anni adbahuka fangdur madza tara. Anak king, tadi bapak bermimpi harus menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapat Anda? Kumaha menurut anjeun? Jadi Pak, ini menunjukkan seorang ayah jangan mentang-mentang kepada anak seenaknya. Nabi Ibrahim bisa saja ketika dapat perintah untuk menyembelih Ismail sedang tidur, bawa golok langsungnya pencit. Tapi menunggu bangun dulu. Ini menunjukkan harus ada komunikasi antara orang tua dengan anak. Anak king, tadi bapak bermimpi Allah menyuruh agar bapak menyembelih. Bagaimana menurut pendapatmu? Jawaban Ismail apa? Ya abatif almatu marusatajiduni insyaallahu minas sabirin. Bapak, kalau memang ini perintah dari Allah, laksanakan. Mudah-mudahan ini termasuk aku termasuk orang-orang yang sabar. Maka kemudian berangkatlah ke Mina. Nah Bapak Ibu, Nabi Ibrahim sebelum menyembelih Ismail itu dalam riwayat pergi dulu ke Mina, kemudian merenung, ya Allah, ujian teh meni berat-berat teuing, begitu beratnya ujian yang Allah berikan kepadaku. Merenung tanggal 8, masa saya harus menyembelih anak? Tanggal 9 ke Arafah, maka turun malaikat Jibril, hal arafta? Arafna. Kata Jibril, apa tuh? Sudah paham? Tahu itu adalah perintah dari Allah? Aku tahu, arafna. Makanya tanggal 9 Zulhijjah menjadi syariat saum Arafah. Dari sejak tahun 2 Hijriah, Rasulullah makanya memerintahkan saum Arafah sebelum ada perintah haji. Makanya Bapak Ibu, saum Arafah itu bukan hubungannya dengan wukuf sebenarnya, tapi dengan tanggal 9 Zulhijjah. Kenapa? Tanggal 9 Zulhijjah Nabi Ibrahim ditanya, hal arafta? Arafna. Jadi ayat perintah saum Arafah. Makanya kan Arafah di ketika ada kejadian perbedaan antara tanggal di Indonesia dengan di Saudi, ada di antara kita orang Indonesia yang saum Arafahnya mengikuti Saudi. Matak naon subuh ge milu ka Saudi atuh. Beda 4 jamnya.
Di ditu geus jam 8, di dieu geus jam 8 itu kakarak salat subuh. Berarti orang di dieu jam 8 salat subuh teh. Gitu. Jadi Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu ada komunikasi. Setelah tanggal 9 Nabi Ibrahim dapat perintah dari Jibril, hal arafta, maka kemudian datang ke Ismail, kemudian komunikasi. Setelah komunikasi tersebutlah kemudian Ibrahim dengan Ismail berangkat kemana? Ke Mina. Di Mina Ibrahim digoda oleh setan. Mau kemana Ibrahim? Mau menyembelih anak. Masa anak yang ditunggu-tunggu, didamba-damba 80 tahun lebih, kemudian engkau dipisahkan selama 12 tahun dengan Ismail, sekarang sudah ketemu, tiba-tiba engkau mau menyembelihnya? Engkau tidak sayang, tidak cinta? Maka Nabi Ibrahim mengambil batu, kemudian melempar setan tersebut 7 kali. Maka menjadilah syariat melempar jumroh. Nah Bapak Ibu, makanya saya ketika melempar jumroh itu sering melihat jemaah bukan dengan kerikil, batu nu baradang. Aya nu ku sapatu. Disangkana tugu tersebut setan yang menggoda Nabi Ibrahim, padahal mah setan geus ka mana mah kabur da sarieun rek ditengor. Yang syariat melempar jumroh itu, Pak, kalau sekarang kita melaksanakan ibadah haji, bismillah, Allahu Akbar. Lempar itu bukan setan yang menggoda Ibrahim, Ibrahim geus sukses. Setan nu sok ngagoda urang. Selama ini kita ketika mau kurban, Pak, mending kumpulkeun, belikan motor. Mending tabungkeun. Ta eta mare dong, Pak. Matak lain di ditu hungkul, di Mina hungkul saat ini ketika kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji, tengor ta setan teh. Piceun yang menggoda kita itu, buang. Ya Allah, lebar 3,5 juta sabaraha di dia. Aduh, 3,5 juta. Padahal sudah jelas inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kenapa kita diperintahkan sholat, diperintahkan berkurban? Inna a'tayna kal kautsar. Allah sudah memberikan begitu banyak kenikmatan. Atuh da Ustaz abdi mah miskin atuh. Kelepus bari ulun itu tuh. Bapak-bapak nu hajian, Pak, kemarin tuh di TV One dilaporkan saya berhenti merokok, terus we jatahna ditabungkeun 11 tahun bisa haji. Abi mah teu bisa haji da miskin. Hayu we ai udud kabeuli. Kan aneh. Bukan masalah mampu tidak mampu, tapi tidak ada niat. Bagi kita kadang-kadang Bapak Ibu, kenapa tidak melaksanakan kurban? Kenapa tidak bisa melaksanakan haji atau umroh? Karena tidak ada niat. Kalau kita sudah punya niat, Pak, minimal kita nabung. Ulah niat tunggu hayang haji. Harus ada action kan, iman itu wal amalu bil arkan. Action kumaha actionna? Tadi. Keluarkan, tabungkan. Jadi Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu sampai melempar 7 kali. Jalan lagi, digoda lagi, dilempar. Makanya ada 3 jamarat. Ya, Jumratul Ula, Wusta, Aqobah. Setelah 3 kali melempar jumroh, Nabi Ibrahim kemudian berangkat ke satu tempat gunung. Biasanya Ustaz Andri yang membimbing itu biasanya di Mina suka berhenti kalau lagi ziarah di sekitar Arafah, Muzdalifah, Mina. Di sebelah kiri ada, di atas itu ciri nanti tuguna gemeni Allah kecil. Katanya itu tempat dulu Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail. Falamma aslama wa talahu lil jabin. Ketika Nabi Ibrahim, Pak, sudah menyerahkan diri, Ismail sudah disimpan di atas pahanya. Ketika mau menyembelih Ismail, mungkin Nabi Ibrahim pada waktu itu, ya Allah, lain teu nyaah, lain teu cinta karena Nabi Ismail dah budak. Tapi Nabi Ibrahim, aku akan membuktikan bahwa aku lebih cinta kepadamu, ya Allah. Bukti ketakwaan, rek mencit budak. Di dunia ini yang paling berharga lain duit, lain imah, lain tanah, lain nanaon, budak. Segala keur budak. Tapi Nabi Ibrahim harus menyembelih anak. Makanya ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih, ya Allah, aku akan membuktikan bahwa aku lebih cinta kepadamu, ya Allah, daripada kepada anak. Aku lebih bertakwa kepadamu. Ketika mau menyembelih, wa nadainahu an ya Ibrahim. Allah berfirman, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu. Dan itulah balaun mubin, ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin adzim, sehingga aku gantikan dengan sembelihan yang besar. Maka mereka bersyukur tidak jadi menyembelih Ismail. Ismail memeluk ayahnya, Ibrahim memeluk anaknya. Kemudian mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Makanya Bapak Ibu setelah itu kemudian rasa syukur tersebut hubungannya adalah kemudian akhirnya Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Wa idz yarfa'u Ibrahimu qawaida minal bait. Makanya di antara milah ajaran Nabi Ibrahim itu haji, kurban, dan membangun masjid. Nah, Bapak Ibu, makanya saum yang kita laksanakan di bulan Zulhijjah itu selain saum Senin Kemis yang sudah biasa kita lakukan atau mau melakukan saum Daud, itu ada satu hari tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan saum Arafah, di mana Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadis Sahih Muslim, siyamu yaumi Arafat ahtasibu 'ala Allah ayyukaffirus sanah allati qablahu was sanah allati ba'dahu. Jadi saum Arafah 9 Zulhijjah itu dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan yaumu Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffirus sanah allati qablahu. Dan saum Asyura atau 10 Muharram itu akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Jadi inilah yang menjadi panduan bagi kita untuk melaksanakan ibadah saum yang ada di 10 hari bulan Zulhijjah itu adalah saum Arafah. Kemudian yang selanjutnya adalah kurban. Nah, ini Bapak Ibu, sekarang baru tanggal 22. Berarti kalau lihat di edaran yang disampaikan oleh pimpinan Pusat Persatuan Islam, nanti pada hari Ahad itu insya Allah Kementerian Agama akan mengadakan sidang isbat tanggal 18. Tapi ada kemungkinan, ini ada 2. Karena ternyata berdasarkan hisab itu kalau dari timur ke barat ternyata berbeda. Ada yang masih min 0 gitu ya, min keneh, jadi nggak akan kemungkinan hilal terlihat. Tapi ada juga yang sampai 2 derajat hitungannya. Nah, karena Persatuan Islam dan pemerintah itu hilal bisa terlihat itu kalau sudah 3 derajat, jadi kemungkinan hari Senin itu masih bulan Zulqa'dah gitu ya. Jadi Ahad teh Pak kemungkinan mau ketinggali hilal teh. Makanya Senin masih Zulqa'dah, sehingga Zulhijjah tanggal 1 itu hari Selasa tanggal 20. Begitu. Jadi Idul Adha teh tanggal 28. Hanya bagi mereka yang wujudul hilal, apa itu Ustaz? Kan ayatnya wujudul hilal penting mah 2 derajat, kaciri tekaciri dan ayat. Makanya ada kemungkinan ada yang akan berbeda lagi. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, saya tidak ketulis Pak itu dalilnya. Idza ra'aitumul hilal dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudahi. Kalau sudah kelihatan hilal dan ada maksud untuk berkurban, fal yumsik an sa'rihi wa adfarihi. Nah, ini kaifiah yang pertama. Jadi jangan mencukur rambut dan menggunting kuku. Ya, makanya Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu menyatakan bahwa hukumnya itu makruh kalau kita menggunting rambut atau menggunting kuku. Walaupun ada yang berpendapat, naon Ustaz hubungan anak dina Islam kalau al aslu fil ibadah ghair maqulul makna, asal dalam ibadah itu tidak masuk akal. Tapi kalau kita melihat ini sama dengan mereka yang melakukan ibadah haji, ya kan? Orang yang melaksanakan haji itu wala tahliku usakum hatta yablughul mahillah. Jangan dulu mencukur rambut, gitu kan? Jadi orang yang haji juga sama, tidak boleh mencukur rambut. Baru setelah menyembelih mereka tahallul, nah, gitu ya. Jadi ini tidak ada pertanyaan-pertanyaan kunaon Ustaz hubungan anak. Makanya ada yang berpendapat bukan kuku dan rambut orangnya, tapi kuku dan rambut sapi aja gitu. Sebab hubungan anak tadi tentang masalah pahala ya, yang dinyatakan di dalam hadis setiap 1 helai bulu 1 kebaikan begitu. Tapi bagi kita ketika ada perintah dari Rasulullah, ada larangan gitu untuk tidak memotong kuku, tidak menggunting rambut bagi mereka yang mau kurban, ya laksanakan saja. Ini sebagai
kaifiah gitu. Dan ternyata Bapak Ibu, kurban ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam yang dilakukan oleh Kabil dan Habil. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34 Allah berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakan. Jadi setiap umat itu telah kami syariatkan menyembelih kurban. Tujuannya apa? Liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan oleh Allah kepada mereka. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu, kurban itu adalah pembuktian keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, di mana setelah begitu banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, maka kemudian kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Nah, kemudian di kita masih ada pendapat tentang masalah menyembelih itu harus seekor kambing. Sebab cina dina Al-Quran ge Nabi Ibrahim bikin sin azim dengan kibas gitu, domba. Ya, memang Nabi Ibrahim diberikannya oleh Allah kibsin, tapi Rasulullah pernah menyembelih sapi untuk maksimal 7 orang. Gitu. Kalau unta maksimal 10 orang. Kenging teu sapi kuduaan meunang. Onta ku saurang meunang. Jadi maksimalna onta 10 orang, sapi maksimalna 7 orang. Makanya ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu, pelaksanaan ibadah kurban itu kita berusaha mengorbankan harta yang terbaik. Ketika di dalam Al-Quran Allah menggantikan bikibsin azim, sembelihan yang besar, maka tentu saja ini menjadi gambaran sok boga duit sabaraha. Jangan sampai ada juga dipukul rata, Pak. Seandainya ada jemaah, sekarang sudah ditentukan panitia 3,5 juta, Ustadz, abdi gaduh 3 juta, ulah nepikeun ka teu jadi kurban. Hijikeun jeung nu beunghar, pira ku nu beunghar sarua 3,5 juta. Nu beunghar mah teu sok kaluarkeun minimal 5 juta sampai 10 juta. Makanya alhamdulillah di Tasik ada Agnia, di Persis, Pak. Ustaz alhamdulillah sakali kurban 16. Meser KPD teh. Mana nama misalna limosin di PD teu aya. Anu awis gitu. Jadi ini menunjukkan 7 sapi boleh. Karena di dalam Islam itu Bapak Ibu, tadi tentang kurban itu maknanya bukan makan-makan daging, itu hanya nomor sekian. Tapi kurban itu adalah pembuktian keimanan ketakwaan kita seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu bukan disuruh menyembelih kambing. Kalau sejak awal Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih kambing, moal aya hari tarwiyah, moal aya tanggal 8 kamina, moal langsung mencit domba. Jadi intinya Bapak Ibu, saat ini kita diperintahkan oleh Allah tidak menyembelih anak. Kabayang lamun Ismail jadi dipencit. Meureun Bapak Ibu kudu mencit budak. Coba kudu nu soleh juga Ismail. Meureun santri di pasantren beak dipencitan. Makanya Bapak Ibu, pembuktian keimanan ketakwaan kita selama, makanya ada orang ingin sapi besar, ingin kambing besar, tapi nu murah. Komode mulina KPC dibanding-bandingkeun eta teh. Di PC mah alit. Oh, cenah sapina alit cenah. Hayo. Hiji dalam di persatuan Islam berjamiah sama imamah imaroh, enggak peduli. 1, ibadah dina berjamiah. 2, kurban. Komode keuntunganna lain ke pribadi. Kenal dakwah 3 kali lipat pahalana ge. Maleser KPC. Ya, nah, sepada senarami. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu di kita banyak yang kemudian memilih silakan membeli yang besar tapi korbankan. Jangan sampai kemudian kita hayuwe memilih nu badag tapi hayang murah, apalagi panitiana neangan cashback. Aduh. Badag di dieu 300.000, ieu mah 250, komo ieu mah 150. Akhirnya Bapak Ibu peperieun atuh teu bisa kurban. Cik atuh panitia nu teu bisa kurban, jejeuhkeun kanu sapi nu badag. Jadi ini menunjukkan kenapa layana luluhumuha wala dimauha, tenepi daging jeung getih tidak sampai kepada Allah darah dan dagingnya, walaki yanaluhu taqwa, yang sampai kepada Allah itu hanya ketakwaan kita kepada Allah.
Makanya alhamdulillah Pak, ketika Laz Persis sekarang mengumumkan mau ada kurban di pelosok, orang tersebut Pak tidak peduli mengeluarkan uang 3,5 juta. Ikut makan tidak? Enggak. Kenapa? Karena niatnya sudah luar biasa. Takwa saya ini. Di lemur kurban. Kadi itu milu kurban. Kenapa? Pembuktian ketakwaan. Walaupun ada hak bagi yang berkurban. Hanya jangan sampai kemudian gara-gara kambing domba nah gitunya mahal bari leutik gitu, kemudian akhirnya kukulutus ke ketua PC. Harusnya mah gitu, alhamdulillah Ustaz, saya mah sudah sami'na wa atokna imamah imarah. Kalau orang yang paham berjamiah apa kata ketua PC dilaksanakan. Beli KPC, maduli we KPC. Makanya alhamdulillah Pak di Kota Tasikmalaya beli kata ketua PD beli KPD Ustaz abi mah rek sapina rek badag rek leutik kumaha dinya. Nu penting saya sudah imamah imarah. Luar biasa Pak. Jadi satu berjamiah, dua ibadah kurban, nukatilu keuntungannya Pak. Bukan untuk pribadi, tapi untuk jamiah. Kemudian yang terakhir, nah ini adalah zikrullah, mengingat Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj, ya. Allah berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, selain yang tadi saya sampaikan di dalam hadis Sahih Bukhari, di mana tidak ada amalan yang lebih baik daripada amalan yang dilakukan pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Nah, di sini ada tambahan fa'aksiru fihinna minat tahlil wat tahmid wat takbir. Makanya kita Bapak Ibu di 10 hari terakhir ini memang ada yang kemudian bertasbih, bertahmid, bertahlil itu adalah disyariatkannya. Kenapa takbiran itu di Idul Adha tidak sehari, tidak hanya ketika sholat id, menjelang sholat id, tapi dilakukannya dari mulai tanggal 9. Jadi dari mulai tanggal 9 subuh sampai tanggal 13 sholat asar. Nah itu sudah disunatkan, walaupun tidak ada ketentuan berapa lamanya. Intinya kita diperintahkan untuk memperbanyak tahlil, tahmid, takbir. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita bertakbir. Ketika kita bertakbir Bapak Ibu, karena takbir itu Bapak Ibu bukan hanya di bulan Dzulhijjah. Setiap hari saja kita beres sholat diperintahkan untuk wirid takbir. Minimal setiap beres sholat 33, tahmid 33, ya, tasbih 33 kali. Intinya bahwa ketika kita bertakbir mengingat Allah, maka harus didasari dengan keimanan bahwa kita ini makhluk yang sangat kecil. Allah lah yang maha besar. Ketika kita bertahmid memuji Allah, maka kita sebenarnya tidak pantas untuk dipuji. Nah, di sini rek dipuji, kaset, sekolah mah anggar peot. Gelis, ya Bu, geus ini mah anger tayun. Ya. Jadi apa sih harta, sebanyak apapun harta, tetap saja Pak, tidak ada rahasia, tidak ada rumus orang gara-gara banyak hartanya kemudian bisa bahagia. Justru dengan banyak harta orang malah lebih banyak tersiksa. Ya, makanya di sini menunjukkan tidak ada harus kita sombongkan, tidak ada yang berhak untuk dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan murojaah untuk kembali meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Qul qali hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.